balik lagi di acara Kine TV. Pada episode kali ini kita bakal ngebahas Thor Love and Thunder di mata penonton. Sekarang gue lagi sama teman-teman gue. Yang pertama nih ada siapa nih? Kenalan dulu dong, Mas. Halo semuanya, nama gue JT. Halo, gue Maman. Arel. Halo JT, jadi kan tadi udah nonton nih. Mau ngasih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan film tadi sih. Yang pertama, gimana perasaan lo abis nonton film tadi? Wah, jujur perasaan gue habis nonton film tadi agak jujur kayak WTF gitu sih. Soalnya kayak ini gue ngeliat film kayak pertama kali kayak kalau misalnya teman-teman misalnya pernah nonton series superhero gitulah, kayak yang episodenya kayak ya udah simpel, ada bad guy dikalahin udah gitu. Nah itu rasanya kayak gitu sih, kayak habis nonton salah satu episode dari series itu gitu rasanya. Oke. Perasaan gue ya mungkin dialami juga sama banyak yang nonton bareng kita kali ini. Ya bisa dibilang sedikit let down karena ya kalau kita udah nonton semua yang Thor yang ketiga, Thor Ragnarok, kan itu bisa dibilang ya sebuah sequel yang bagus gitu daripada dari yang Thor yang sebelumnya gitu. Terus kita ya berexpect at least bisa sebaik Thor Ragnarok gitu yang di Thor Love and Thunder ini. Tapi ampun kata gue. Tapi kenyataannya ya sebaliknya gitu. Jadi dari penceritaan, dari actingnya, dari visual effects-nya, dari score-nya, menurut gue itu bisa dibilang 180 derajat dari Thor sebelumnya gitu, Thor Ragnarok, khususnya Thor Ragnarok gitu. Berarti sebenarnya lu lebih suka Thor Ragnarok lah ya daripada film ini? Iya, bener sekali. Jujur gue punya mixed up feeling ya buat film tadi, soalnya gue ngerasa sedikit kecewa dan juga ini emang tipe film Marvel yang ada buat saat ini gitu. Maksud gue kayak akhir-akhir ini tuh Marvel ngebawa film dengan tema yang kayak gini gitu, a lot of comedic things, yang mana sebenarnya nggak masalah buat gue gitu. Tapi gue agak kecewa dengan delivery-nya, sehingga menurut gue sih agak kurang kebawa perasaan buat film yang ngebawa genre romance. Berarti secara penyampaian ceritanya lu sebenarnya agak kecewa? Jujur gue agak kecewa karena gue belum dapet feel-nya sih sampai akhir tadi tentang love-nya. Tapi yang gue dapet sih emang film Thor ini lebih ngangkat di komedinya sih, dan gue sebenarnya apresiasi komedinya dari pembawaan sama timingnya. Terus kan lu udah nonton nih, menurut lu tadi tuh filmnya tentang apa sih temanya? Kalau menurut gue tadi temanya tentang love banget sih. Soalnya kayak tadi kayak ada beberapa dialog kayak apa lo nggak baper gitu kayak dengarnya. Iya kan. Nah terus habis itu ada pokoknya terus temanya komedi, jelas banget karena ya udah jelas lah ya dari director Taika Waititi, masa nggak ada komedinya gitu kan. Sama family sih, ada unsur-unsur family sedikit lah. Mungkin bisa kalau gue summarize kayak keluarga dan cinta, anjay, keren banget ya gue. Kenapa tuh? Kenapa keluarga dan cinta? Maksudnya ya ini kalau mungkin agak spoiler alert yang buat yang belum nonton ya. Kita bisa ngeliat antagonisnya si Gore itu berusaha untuk mendapatkan keluarganya kembali atau revenge-nya gitu. Dan si protagonisnya ya tentunya si Thor-nya ya berusaha untuk mendapatkan kembali cintanya gitu. Menurut gua Thor Love and Thunder ini sebenarnya lebih ngebawa tema tentang komedi romance gitu, yang dibalut sama action yang emang udah bawaannya Marvel ya kan. Dari awal sampai sekarang pasti ada actionnya kan. Ya paling temanya cuma sekitar itu aja sih, dan gua ngerasa Marvel mulai mencoba eksperimen hal baru dengan membawa tema romance dan komedi ini sih. Menurut gue sih begitu. Makanya emang dari segi penulisan gue agak kurang suka juga, karena memang agak kurang aja gitu feel-nya gitu. Dan
Mungkin di film-film lainnya buat Marvel sih semoga aja bisa tetap konsisten ngebawa tema yang kayak gini tapi with a better experience gitu. Lu berekspek buat Marvel ningkatin lagi kualitas filmnya dan penyampaiannya? Iya, kalau emang dia pengen ngebawa genre dengan tipe film yang kayak gini gitu. Pemain yang aktingnya paling stand out menurut lu siapa dan kenapa? Wah, kalau menurut gue pemain yang aktingnya paling stand out tuh Siapa nih? Christian Bale sih. Christian Oh. Bale soalnya keren banget deh. Ya. Gue kayak pas ngeliatnya, wah ini kayak yang paling unik sih di antara karakter-karakter lainnya. Terus kayak gue creepy vibes-nya dapet banget lah dari dia pokoknya. Dari segi penceritaan ada nggak sih yang bagian yang paling lo suka dari film ini? Mungkin ini bisa dibilang satu-satunya yang gue suka. Di awal, spoiler alert lagi ya teman-teman. Di awal-awal tuh ada penceritaan awal si Gore-nya. Maksudnya dari dia warga biasa yang punya anak dan dan anaknya meninggal bla 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 gitu. Itu digambarkan sangat baik sama Taika Waititi-nya dan juga itu satu-satunya yang bisa gue bilang bagus lah di. Dan intinya itu melatar belakangi film keseluruhan ini kan sebenarnya. Iya, Ya. bener, gue setuju. Ada nggak sih hal-hal dari film yang tadi yang sebenarnya tuh relate gitu sama kehidupan sehari-hari lo? Yang pasti love-nya. Itu yang pasti. Yeah. Yang kedua emang gue juga orang suka bercanda ya. Jadi gue relate sih sama komedi yang dibawain sama film Thor Love and Thunder ini. Dan sebenarnya ya yang paling utama sih sebenarnya love-nya ya. Banyak banget tadi quotes dari yang dari conversation dari Thor sama Jane Foster yang ngebawa tentang the power of love dan gue sebenarnya bisa relate sih sama hal itu. Karena memang tanpa cinta tidak ada apa-apa. Waduh. Lanjut nih dari aspek teknis kayak sinematografi atau visual atau audionya, lu paling suka dari mananya? Kenapa juga? Gue paling sukanya dari ini sih aspek visualnya ya. Gue kayak kelihatan banget itu dengan ciri khas Taika Waititi-nya. Meskipun kayak kalau gue lihat dari ceritanya gitu ya, kalau misalnya kayak jujur aja itu kurang banget dibanding Thor Ragnarok yang padahal juga di director yang sama ya dengan Taika Waititi. Tapi secara teknis menurut gue kayak mungkin not the best, tapi kalau dari pandangan gue sih kelihatannya agak disengaja gitu ya dengan visualnya seperti itu. Soalnya kayak kelihatan banget kayak lukisan-lukisan yang dengan tema ketuhanan dan lain-lain itu kan juga karena emang Thor ini tentang dewa-dewa gitu ya, dicampur dengan ciri khasnya mungkin ciri khas musik dari tahun 1970-an kayak cover-covernya gitu, kayak yang agak psychedelic gitu sih. Terus kayak itu menurut gue perpaduan yang bagus sih. Kalau masalah teknis ya, sebenarnya gue jujur suka semuanya ya. Mulai dari sound, editing, visual, karena memang kita tahu ya that's what Marvel can do gitu kan. Dan gue nggak bisa dipungkiri memang bahwa bagian-bagian itu merupakan hal yang ngebuat film Thor Love and Thunder ini masih mendapatkan respon yang bagus gitu daripada penonton sih. Pesan dari filmnya yang membekas dalam pikiran lo setelah keluar dari studio tadi apa nih? Mungkin pesannya gue summarize ke satu kalimat kali ya. Mungkin sayangilah yang lu sayangi di sekitar kalian, karena kita nggak tahu yang di sekitar kita bisa hilang kapan aja gitu. Dari segi penokohan ada nggak tokoh yang paling lo suka dan kenapa? Kalau dari segi penokohan, gue suka banget sama perannya Christian Bale sebagai Gore. Dimana dia sebagai karakter, gue merasa gue bisa relate sama karakter yang dia bawakan. Dan gue merasa dari semua karakter yang ada di film Thor Love and Thunder ini, gue rasa Gore ini yang paling bisa menangkap perasaan gue gitu. Kayak gue bisa merasakan apa yang gue rasakan dari awal sampai akhir. Kayak gue ngerti feeling dari apa yang dia bawain gitu. Dan gue merasa dia cukup hebat sebagai karakter yang ngebawa main karakternya
buat berkembang, yaitu Thor. Dan kita bisa lihat juga nanti di filmnya kalau emang gore ini merupakan salah satu kunci dari film ini sih. Pertanyaan terakhir nih, kalau lu boleh ngasih apresiasi tertinggi buat orang-orang di balik layar filmnya, lu mau ngasih ke siapa dan kenapa? Jujur aja pasti buat semuanya lah ya, karena gue juga nggak tahu peran orang masing-masing secara spesifik kayak yang tadi udah dibilang sama Arel ya. Tapi mungkin gue bakal lebih apresiasi lagi buat Kevin Feige sebagai seseorang yang merencanakan hal yang lebih besar dari movie ini kan ya harusnya. Dan gue juga udah dengar kayak udah di plan sampai tahun 2029 ya buat rencananya MCU ke depan. Terus kayak jujur aja pas kemarin nonton tuh kayak buset ini kayak gak ada gambaran sama sekali, tapi kayak setelah nonton film ini gue mulai ada gambaran sedikit lah tentang MCU ini mau dibawa kemana gitu. Taika Waititi sih. Ya karena walaupun bisa dibilang ya let down dari film-film sebelumnya, film Taika Waititi yang sebelum-sebelumnya juga ya, tapi gue yakin dia udah berusaha semaksimal mungkin buat nyiptain visinya Taika Waititi sendiri gitu. Mungkin gue sebagai penonton gak bisa ngelihat banyak ya, karena kita memang menonton secara on screen gitu kan. Tapi gue tahu pasti ada banyak orang yang bekerja keras di balik layar, terutama buat semua kru dari produksi film ini yang bikin film ini. Gue rasa ya bisa terselamatkan lah, kalau gue bisa bilang ya. Gue cuma bisa bilang film ini masih bisa terselamatkan. Itu semua pasti berkat dari kru dari production house sih. Itu sih, jadi pokoknya buat seluruh kru dari production house sih gue bisa apresiasi itu. Intinya kerjasama dari seluruh krunya lah ya yang lo apresiasi. Oke. Oke nih, thank you banget Rel buat bisa ditanya-tanya. Thank you banget Rel. Thank you. Oke, thank you banget nih JT udah mau ditanya-tanya. Thank you juga Pet. Oke. Thank you banget nih Man, makasih udah mau ditanya-tanya tentang film tadi. Thank you banget. Yuk.